Apa boleh menghadiri kajian yang membahas Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh orang ustadz yang belum memahami Islam dengan pemahaman sahabat? Coba aja, nggak akan saya jawab boleh tidaknya. Dia ambil Quran, ambil hadis, lalu dia memahami Quran dan hadis bukan dengan pemahaman sahabat, tapi dengan filsafat, dengan disiplin ilmu lain yang bukan alat untuk membedah Quran Sunnah, atau dengan otaknya. Apa yang terjadi? Salah pemahaman. Tapi kita karena kebodohan tidak menyadari itu salah. Di sana oh ini benar, ini ayat yang dijelaskan. Ayatnya pasti benar ya. Apanya yang salahnya? Penjelasannya. Karena tanpa ilmu. Bukankah kita punya akal? Betul. Tapi akal bukan alat untuk membedah Quran dan Sunnah. Contoh, HP. Kita punya akal. Bisa nggak akal saya menerangkan kenapa HP ini bisa ngomong? Bisa dipakai sebagai alat komunikasi dengan orang yang berada di tempat yang sangat jauh. Padahal saya bukan punya akal. Bisa nggak akal saya dijadikan alat untuk memahami ini? Nggak bisa. Dipaksa, pokoknya coba, kamu akalmu kemana? Coba. Paling jauh saya akan berpikir, oh kenapa suara saya bisa sampai ke sana? Mungkin dibawa oleh jin. Lalu oleh jin diteriakin ke sana dengan suara yang menyerupai suara saya, paling begitu. Akal bukan alat untuk bisa memahami HP. Lalu bagaimana caranya agar HP ini bisa terfahami? Gunakan akal untuk mempelajari dulu ilmu tentang teknologi komunikasi. Belajar dulu di TB umpamanya. Jurusan apa? Informatika apa? Telkom umpamanya. Nah, setelah akalnya dijejali dengan ilmu itu, baru bukan hanya bisa menerangkan, bisa bikin pabriknya. Kan gitu ya? Akal yang kosong dari ilmu itu nggak bisa jadi alat langsung untuk memahami HP. Coba umpamanya, saya atau kita semua punya akal. Coba terangkan bagaimana pesawat yang ribuan ton bisa terbang, kecepatannya tinggi, mengarungi jarak yang ribuan kilometer. Sementara kita yang cuma puluhan kilogram, loncat sedikit aja jatuh. Bisa nggak akal kita memahami itu tanpa mempelajari teknologi mesin pesawat terbang? Nggak bisa. Kalau dipaksa, pokoknya coba kamu berusaha untuk memahami bagaimana kapal bisa terbang. Paling bawah kayaknya dipangku oleh jin tuh. Kan begitu ya? Nggak nyambung. Bagaimana caranya agar bisa menerangkan? Otaknya dijali dulu dengan ilmu tentang itu. Baru bisa menerangkan, bahkan mungkin bisa buat pesawat. Begitu juga Quran Sunnah. Jangan gunakan otak akal kita langsung memahami Quran Sunnah. Bagaimana caranya agar bisa memahami Quran Sunnah dengan akal kita? Akal kita jejali dulu dengan ilmu tentang Quran Sunnah. Ilmu syar'i, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa, ilmu semua ilmu yang dibutuhkan untuk memahaminya. Baru setelah akalnya dipenuhi dengan ilmu itu, ya, jadi bukan akal yang menjadi alat untuk memahami Quran Sunnah, tapi ilmu alat itulah yang harus dipahami oleh akal. Logis nggak penjelasan ini? Logis, masuk akal. Bahkan tidak logis kalau setiap orang bebas memahami ayat masing-masing dengan otak yang kosong. Nggak masuk akal, nggak logis. Masa orang bodoh disuruh untuk memahami secara bebas semau-maunya? Jangankan urusan agama, urusan dunia, urusan kesehatan aja. Kalau berisiat tanpa ilmu tentang kesehatan, keliru. Saya ada pengalaman. Ketika saya kecil, saya punya paman, rahimahullah. Saya mungkin masih TK 2 tahun, 3 tahun gitu ya, diasuh oleh paman saya. Paman saya punya borok di kaki. Basah, kata orang Sunda, jiih. Jiih itu lukanya basah. Ke dokter, nggak dikasih salep karena basah. Dikasih tablet, nih makan 3 kali sehari. Si paman saya ini sebelum makan mikir dia, apa hubungannya borok dengan tablet? Dia mikir kayaknya dimakan,
kandungan tablet disebar ke seluruh tubuh, diantaranya ke yang borok itu mungkin diperbaiki dari dalam gitu. Dia mikir, pertama prosesnya lama, kedua nggak fokus karena disebarkannya ke seluruh tubuh kan. Akhirnya dia mikir, oh kalau begitu udah aja ini tablet dibubukkan lalu ditaburkan langsung ke lukanya, langsung tuh fokus dan cepat gitu ya. Akhirnya nggak dia minum itu, dia istihad dengan otaknya sendiri tentang masalah kesehatan. Jadi setiap datang waktu berobat, dia tumbuk, dia taburkan, sudah gitu sampai habis. Sembuh enggak? Enggak, tambah parah. Datang lagi ke dokter, kok dokter enggak sembuh? Obatnya habis? Habis. Dosisnya benar enggak 3 kali sehari? Iya betul, tapi dok enggak saya minum. Loh, gimana? Ditaburkan saya hancur. Dasar bodoh. Loh, kan itu langsung. Ya bukan begitu. Tak ada kerja obat itu bukan. Coba, ya. Seperti logis enggak? Seperti logis menurut orang bodoh. Kalau nggak memahami cara kerja obat, cara kerja tubuh di dalam memproses obat yang ditelan kepada luka tersebut, ya jangan istihad dengan kebodohan. Untuk bisa memahami itu sekolah dulu loh 6 tahun. 4 tahunnya teori, 2 tahunnya praktek koas dengan bimbingan dokter yang sudah berpengalaman gitu kan. Ini nggak belajar nggak apa, SD pun nggak tamat, langsung istihad dengan obat. Ya ngaco. Itu urusan dunia. Apalagi urusan akhir, urusan akal. Jangan coba-coba istihad dengan diri sendiri, dengan otaknya, dengan kebodohannya. Ya. Jadi kalau orang ustadz menjelaskan Quran Sunnah tanpa ngerti bahasa Arab, tanpa ngerti ilmu tafsir, tanpa merujuk kepada para sahabat, dijamin penjelasannya keliru dan salah karena dengan kebodohan. Coba yang keliru yang begitu kita ikuti, apa yang terjadi? Ikut terbawa keliru dan salah. Simpulkan sendiri ya.